Pemimpin Ansarullah Yaman Sayyid Abdul Malik Al-Houthi pada Kamis 12 Desember 2024 mengungkap peran penting Suriah dalam melawan Israel. Al-Houthi menggarisbawahi bahwa Israel dan Amerika Serikat memiliki niat untuk memecah belah wilayah Suriah dan Timur Tengah. Hal tersebut ia rujuk dari pernyataan terbaru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menggambarkan kesempatan Israel atas kejatuhan rezim di Suriah. Lebih lanjut, Al-Houthi mengutuk tindakan Israel terhadap negara tersebut dan menyerukan Suriah dan warganya untuk bisa bekerja sama. Al-Houthi juga menyampaikan dukungannya terhadap Suriah atas apa yang dikatakan sebagai agresi Israel Zionis. Menurut pemimpin Yaman itu, ada dua tahap rencana yang dilakukan Amerika Serikat dan juga Israel untuk mengedepankan kepentingannya. Rencana pertama adalah menormalisasikan hubungan dengan Israel dan menghapus hambatan untuk penyelesaian masalah di Palestina. Sementara itu rencana kedua, mereka berupaya untuk memecah belah sejumlah negara besar menjadi negara kecil agar lebih mudah dipengaruhi oleh Israel. Setelah penghancuran sistem pertahanan Suriah, Israel tampaknya berpeluang melakukan serangan terhadap Iran. Begitulah kurang lebih pendapat yang dikeluarkan oleh media Israel. Pernyataan itu muncul setelah Israel berhasil menjatuhkan sekitar 1.800 bom di 500 target di wilayah Suriah. Angkatan Udara Israel kini mengklaim bahwa mereka bisa melancarkan serangan setelah menguasai wilayah udara Suriah. Melihat ketidakpiawaian rezim baru dalam mengoperasikan sistem keamanan, dengan cepat Israel mengambil kesempatan untuk menghancurkan sistem pertahanan negara tersebut. Para ahli perserikatan yang mengetahui kejadian itu lantas mencap bahwa serangan Israel termasuk ke dalam pelanggaran hukum internasional. Laboratorium narkoba besar telah ditemukan di Suriah pasca pasukan rezim baru melakukan penelusuran di wilayah Douma Kamis 12 Desember 2024. Jatuhnya rezim Assad bak menjadi peluang untuk rezim baru menemukan bukti atas adanya bisnis narkoba yang dilakukan rezim Assad. Sebelum itu, Presiden terguling Bashar al-Assad sempat menerima tudingan dari Washington mengambil untung dari penjualan narkoba golongan stimulan berjenis Captagon. Perdagangan gelap itu juga menyeret saudara Assad, Maher al-Assad, dan divisi keempat tentara Suriah yang ia pimpin. Dalam proses pencarian itu, pasukan rezim baru menemukan ribuan pil tersembunyi dari dalam gudang-gudang penyimpanan di lokasi terbengkalai kota Douma. Sejumlah pil ditemukan berlogo bulan sabit ganda atau kata Lexus yang menandakan bahwa barang-barang itu adalah pil Captagon. Selain itu, pasukan rezim baru juga menemukan tong, kotak, dan juga botol yang berisi sejumlah bahan kimia. Dalam upaya mempertahankan pangkalan militernya, Rusia menjalin komunikasi dengan rezim baru Suriah. Kontak langsung itu dilakukan Rusia dengan Komite Politik Kelompok Hayat Tahrir Al-Syam atau HTS pada Kamis 12 Desember 2024. Menurut keterangan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov, perbincangan tersebut berjalan dengan lancar. Rusia lanjut menyampaikan harapannya agar perjanjian yang disepakati tersebut bisa diimplementasikan dengan baik oleh Suriah. Di antaranya dengan cara menjaga ketertiban dan memastikan diplomat serta warga asing berada dalam keadaan terlindungi. Bogdanov lebih lanjut menyampaikan harapan lain Rusia untuk menjaga keberadaan dua pangkalannya di Suriah. Di antaranya yaitu Pangkalan Angkatan Laut di Tatos dan Pangkalan Udara Khmeimim di sekitar Pelabuhan Latakia. Keberadaan pangkalan tersebut tidak lain sebagai bentuk upaya Rusia melawan terorisme internasional atau yang disebut dengan ISIS. Israel ketahuan menyusup ke pedesaan di wilayah Quneitra dan mengeluarkan peringatan kepada warga Dara. Penyusupan itu dilakukan pasukan pendudukan Israel pada Kamis 12 Desember 2024 malam. Dalam serangan berkelanjutannya terhadap Suriah, Israel memerintahkan penduduk di pedesaan Barat Dara untuk berdiam di rumah mereka. Lalu pasukan tersebut melancarkan serangan yang menyasar lokasi garda Republik rezim Assad di Gunung Kasyun, ibu kota Suriah, Damaskus. Sementara itu, Menteri Keamanan Israel, Israel Katz, menyuruh pasukan militernya untuk tetap tinggal selama musim dingin di zona penyangga dataran tinggi Golan yang dijaga oleh PBB. Sebelumnya dikatakan bahwa Israel telah berhasil menguasai zona penyangga di Suriah selang beberapa jam oposisi menguasai negara tersebut. Tindakan Israel itu tentunya mendapat kecaman dari PBB dan dianggap melanggar perjanjian pelepasan tahun 1971 dengan Suriah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.